Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa nastardih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang dirahmati Allah, seluruh peserta kajian menghadapi buka bersama, menghadapi Kajian online Ramadan, ya, pengajian online di Basnas Jawa Timur. bulan Ramadan Basnas. Mudah-mudahan kedatangan kita, kehadiran kita ini membawa berkah bagi kita semua dan dibukakan pintu kemudahan untuk menyucikan hati pikiran, untuk fokus semata-mata menghamba kepada Allah, minta tolong kepada Allah, menyerahkan segala urusan juga hanya kepada Allah, dan mengembalikan segala urusan juga kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita dimasukkan kepada hamba kekasihnya di akhir hayat kita bisa husnul khotimah, lantas nanti di akhirat dimasukkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai lupa dalam segala kesempatan untuk menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, tentu beserta ahlul baitnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'una tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita bersama keluarga kita. Di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya, lantas mendapatkan syafaatnya. Tema kajian kita pada sore ini adalah sholat khusyuk sebagai terapi, menutup nasut, membuka lahut. Sebelum masuk ke pokok bahasan, dari diri saya sendiri sebenarnya muncul satu pertanyaan. Buat apa sih kita ini sholat? Dan apakah masihkah kita ini perlu membincangkan tentang sholat? Mengapa? Karena sholat itu kan sesuatu yang niscaya, satu keniscayaan, yang kalau dalam bahasa agamanya maklumun minad dini biddarurati. Sholat itu bersifat aksiomatis, yang kepastiannya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena siapa sih orang yang tidak tahu bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Bahkan wajibnya hukum sholat ini sudah dikenalkan sejak ketika kita masih kecil.
Mungkin bisa jadi saat ketika usia 1 tahun, orang tua kita sudah mengenalkan tentang wajibnya sholat. Tapi dalam kenyataannya, ternyata banyak orang Muslim mengaku beriman, berislam, tetapi juga tidak sholat. Banyak orang Muslim yang sholat, tapi masih bolong-bolong, lubang-lubang. Kalau tidak demikian, banyak orang yang sholat, tetapi masih salah sholatnya. Atau banyak orang sholat, tetapi dirinya sendiri mengakui tidak bisa khusyuk. Jadi kalau dari sisi hukum sholat, ya sudah barang tentu tidak perlu lagi diperbincangkan. Tidak lagi perlu didiskusikan. Tapi kalau kita melihat dari sisi kacamata realistis kehidupan kita sehari-hari, saya kira amat sangat perlu untuk didiskusikan. Sebelum ke sana, mungkin ada ungkapan yang relevan untuk tak angkat di sini, yaitu ungkapan Sayyidina Ali. Nah, tidak ada yang aku ketahui sesuatu yang hak tapi dianggap batil seperti kematian. Jadi kematian itu sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti, dan tentu akan menghampiri kita. Tapi banyak orang yang menganggap kematian itu tidak ada. Bahkan saat menjenguk saudara, teman, sahabat, tetangga sedang sakit, atau bahkan bertakziah, mengiringkan jenazah, tapi sama sekali tidak pernah memantik kesadaran bahwa pada satu saat dirinya seperti dia. Diteruskan oleh Sayyidina Ali, tidak ada sesuatu yang aku ketahui sesuatu itu batil. Batil di sini artinya lenyap, tetapi dianggap langgeng, seperti halnya dunia. Kita ini sudah pada tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini ada limit batasnya. Pada waktu kita akan dipaksa oleh Allah untuk meninggalkan dunia ini dan memasuki alam kubur. Ya. Dan dunia ini lenyap. Mesti kalau tidak kita yang meninggalkan, kita juga yang akan meninggalkan. Kalau kita tidak yang meninggalkan, ya yang kita cintai rumah kita, dunia berupa rumah kita, dunia berupa mobil kita, dunia berupa jabatan kita, itu yang meninggalkan kita. Persis juga sama sholat. Sholat itu sesuatu yang gamblang, tapi sering dilihat remang-remang. Coba kita buktikan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh tidak mungkin akan bisa menunaikan jalani kesabaran dan negakkan sholat itu kecuali yang khusyuk, hambaku yang khusyuk. Dengan ayat ini sebenarnya Allah memberikan
satu senjata yang amat sangat dahsyat sekali. Nah, tapi sayang, ayat ini kita abaikan begitu saja. Kalau kita mendengar kata senjata, apa yang terbesit di pikiran kita adalah pistol, bedil AK-17, tank, bom atom. Padahal ada satu senjata yang disediakan oleh Allah jauh lebih besar dahsyatnya daripada senjata yang tak sebutkan tadi. Dan dan ayat ini oleh Rasulullah diikuti para sahabatnya itu dijalani benar. Setiap mengembalikan satu masalah kepada sholat. Banyak masalah apa saja, problem apa saja yang dihadapi, dilarikan kepada sholat. Begitu juga nabi-nabi dulu. Tetapi kita kan tidak. Ketika kita punya masalah sakit, langkah pertama seharusnya kan sholat dulu. Lantas menyampaikan kepada Allah, ya Allah, aku mau berobat ke dokter itu. Itu pun juga makhlukmu, aku sadar. Yang menyembuhkan bukan dokter itu dan bukan obat yang diberikan. Tetapi engkau. Tapi kenyataan di lapangan kan tidak. Begitu kita sakit, yang dihampiri bukan Allah. Tapi yang dihampiri adalah ciptaannya. Dalam hal ini adalah dokter. Atau mungkin bahkan malah lakukan hal-hal yang aneh-aneh syirik. Yang bertentangan dengan tauhid. Menyekutukan Allah. Padahal sholat itu sesuatu yang amat sangat dahsyat. Karena saking pentingnya sholat dan sholat ini sebagai senjata, coba dibuka dalam surat Al-Toha ayat 132. Kita diperintahkan untuk mensosialisasikan kepada keluarga kita, handai tulan, sahabat, teman, tetangga. Wa'mur ahlaka bis sholati wastobir alaiha. Perintahkan, ingat ini fi'il amar. Ya. Jadi kalau perintah itu minal a'la ilal adna, dari atas ke bawah, itu amr, perintah. Sama dengan wasta'inu, ista'ana yasta'inu, isti'anatan wa musta'anatan wa musta'in, ista'in. Itu fi'il amar, artinya perintah. Ya. Sama dengan wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu. Ya. Bisolati, untuk negakkan sholat. Wastobir alaiha, dan sabar dalam menunaikan sholat itu. La nas'aluka rizqan, kalau kamu sholat, kami tidak butuh rezeki kepadamu kok. Nahnu narzuku. Justru akulah yang memberi rezeki kepadamu. Wal akibatul taqwa. Ending ujung akhir yang didapat dari sholat adalah takwa. Kalau kita sudah takwa, perintah Allah dijalani, larangannya ditinggalkan, semua urusan akan menjadi beres. Buka surat Tolak ayat 3. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya, memberikan jalan solusinya. Yaj'al lahu makhraja. Makhraja itu adalah isim nakirah, mempunyai sifat lidalalatil am, menunjukkan umum, problem apa saja, masalah apa saja, akan Allah berikan jalan keluar. Sama masalah istri, suami, keluarga, masalah anak, masalah ekonomi, masalah kesehatan, dijamin oleh Allah selagi bertakwa, buah dari sholat tadi, maka semua urusan akan beres. Dan Allah pun akan bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
ayat itu diteruskan, barang siapa yang pasrah tawakal kepada Allah, Allah lah yang menyelesaikan urusannya itu. Jadi sholat ini senjata yang amat sangat dahsyat sekali. Tapi sayang senjata ini banyak yang kita tidak paham, tidak tahu, dan tidak dipakai. Tidak pernah digunakan. Padahal kalau ini digunakan, selesai sudah urusan hidup dan kehidupan kita ini. Maka tadi, wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha. Dan sholat itu bukan kebutuhan Allah, nalas al-karizqan. Kalau kamu sholat, lantas nambah kemuliaanku, tidak, kata Allah. Atau tambah keagunganku, tidak. La nas'aluka rizqan, aku tidak butuh apa-apa, tidak mengharapkan apa-apa. Ini kebutuhanmu sendiri, sholat itu. Nanti ada konsekuensi risiko kalau kamu tidak sholat itu. Akibatnya itu ada yang tidak menguntungkan bagi hidup dan kehidupanmu. Seakan-akan kalau dinarasikan bahasa umum itu seperti itulah. Coba saudara-saudara peserta pengajian online menjelang berbuka puasa dari Basnas yang dirahmati Allah. Energi yang ada di dunia ini dititipkan oleh Allah kepada malaikat. Jadi kalau kalian menyaksikan saya sedang berhadapan jenengan melalui online berbicara semacam ini energi. Ya, kinerja malaikat karena perintah Allah. Kalau jenengan kita tahu matahari terbit di timur, tenggelam di barat setiap hari. Itu pun yang mengendalikan malaikat atas perintah Allah. Kalau kita tahu daun jatuh dari ranting pohonnya, itu juga kehendak Allah. Itu energi yang dititipkan Allah, yang diperintahkan Allah kepada malaikat. Nah, respirasi saya bernapas ini, itu juga kehendak Allah. Energi itu dikendalikan malaikat. Jantungku berdegup, mengalirkan darah ke paru, kemudian kembali ke jantung lagi, kemudian ke arteri, lantas dikirimkan ke aorta, ke ginjal, dan seterusnya kurang lebih dari 1000 kali putaran setiap sehari semalam. Itu kinerja malaikat. Energi itu adalah titipan Allah untuk dilakukan oleh malaikat. Energi yang ada semua di dunia ini, yang ada di malaikat ini, sebenarnya dikendalikan, dikumpulkan di malaikat Jibril. Nah, kita akan tahu ketika Rasulullah Mi'raj, ya, Rasulullah Isra Mi'raj, hingga sampai ke Sidratul Muntaha, ujung yang paling akhir Sidroh itu pohon, Muntaha itu ujung akhir. Jadi ada batasan yang paling akhir, sudah tidak ada lagi orang yang sanggup untuk naik ke atas. Saat ketika di Sidratul Muntaha, Rasulullah menyaksikan pemandangan yang amat sangat menakjubkan. Pemandangan apa itu? Pemandangan menyaksikan Rasulullah menyaksikan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Sebelum Mi'raj, malaikat Jibril jika menjumpai Rasulullah itu dalam bentuk bukan asli nih, tapi kali ini dalam bentuk aslinya. Yang digambarkan dalam hadis, malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Ya. 600 sayap ini kasusnya Nabi Lut yang lesbi, homoseks, Allah datangkan hukum haram, tapi penduduk kaum Lut menantang maksiat. Lantas Allah perintahkan itu malaikat Jibril untuk membuka satu sayap saja. Satu sayap saja seluas langit, seluas bumi. Lebih luas sayapnya malaikat Jibril daripada dunia itu. Untuk mengangkat 7 kota di negeri Lut itu, kemudian di atas ke atas, itu hanya ujungnya saya saja diangkat ke atas, kemudian dijatuhkan ke bawah. Dalam hadis itu meriwayatkan binatang-binatang
ternak pada berteriak-teriak karena ketakutan. Nah, kemudian Rasulullah ngajak naik ke atas dan Rasulullah bertanya, marilah kita ke atas, naik lebih ke atas. Jibril katakan, tidak sanggup ya Rasulullah. Kalau sampai aku ke atas, sudah hancur sudah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu tidak pernah melihat Allah, menyaksikan Allah? Malaikat Jibril menjawab, ada 70 hijab, semua terbuat dari cahaya. Antara aku dan Allah. Satu hijab saja dibuka, hancurlah aku sudah. Mengapa ini tak angkat untuk menjelaskan sholat khusyuk di sini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malaikat Jibril yang menguasai energi dunia ini tidak sanggup menembus arasy Allah. Tapi Rasulullah itu bisa menembus arasy Allah. Ya. Mengapa bisa menembus? Di mana letak kekuatannya? Satu aja jawabnya adalah sholat. Maka sholat itu sebenarnya senjata yang luar biasa, yang dahsyat. Para sahabat Rasulullah kalau punya masalah, lari sholat. Ngambil air wudhu, sholat. Istri tidak sesuai dengan harapan, suami tidak sesuai dengan harapan. Ekonomi lagi sedang ngadat. Badan tidak terasa kurang nyaman, kurang enak. Ngambil air wudhu, sholat. Sujud yang terakhir ngadukan kepada Allah permasalahan hidup dan kehidupan, mohon untuk diberikan jalan solusinya. Ada seorang sahabat namanya Nadar. Pada satu ketika dirinya cerita, aku pernah mengalami satu masa suasana dalam keadaan gelap gulita, saya kira itu sudah hari kiamat. Lantas aku menemui Anas bin Malik. Tak tanyakan kepada Anas bin Malik, wahai sahabatku, apakah kalian pernah menjumpai suasana seperti ini di saat ketika Rasulullah masih hidup? Jawab Anas bin Malik, tidak pernah. Tapi pernah pada satu ketika, tiba-tiba datang angin ribut, sehingga banyak rumah-rumah yang hancur berantakan. Seakan-akan waktu itu pada mengira hari kiamat datang. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menyerukan semua lari ke masjid. Untuk apa? Sholat. Ya. Jadi dilarikan segala persoalan apa saja. Itu ada ke sholat. Semua dipulangkan ke sholat. Pertanyaan kita, sudahkah kita mengembalikan urusan kepada sholat? Jadi ini adalah salah satu bukti betapa pentingnya masih di sana sini didiskusikan tentang sholat. Karena kita tahu tadi bahwa sholat itu sesuatu yang terang benderang, tapi kita anggap yang gamblang itu menjadi gelap. Kalau tidak remang-remang. Ya. Kemudian Ummu Kulsum, saat suaminya Abdurrahman bin Auf, tentu ketika kita belajar sejarah hijrah Rasulullah mesti akan kenal. Ini orang terkaya yang kemudian harta bendanya dibagi-bagikan kepada sahabat Rasulullah saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Dalam keadaan sakit dan sudah siuman, dalam keadaan siuman, apa yang dilakukan Ummu Kulsum? Ngambil air wudhu, sholat. Ketika sujud yang terakhir kemudian bangun, suaminya itu juga bangun siuman. Kemudian karena tahu di sekelilingnya banyak sahabat lain, bertanya, apakah aku tadi sudah meninggal dunia? Dijawab oleh sahabat yang melingi, iya, wahai Abdurrahman bin Auf. Karena jantungmu sudah tidak berdegup lagi. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, tadi ada 2 malaikat yang datang kepadaku, yang ngajak aku bepergian. Lantas ketika diajak bepergian, datang lagi 2 malaikat. Kemudian menghentikan kedua malaikat
yang ngajak aku bepergian tadi. Jangan ini kalian ajak terlebih dulu, karena ini masih dibutuhkan oleh keluarga dan masyarakatnya. Hingga hidup sampai selama 1 bulan. Jadi semua dikembalikan sholat. Semua dikembalikan sholat. Pertanyaannya tadi kembali. Sudahkah kita kembalikan segala urusan kita kepada sholat? Lalu yang kedua. Saya pernah membaca psikologi yang ditulis oleh William James. Seorang psikolog Amerika. Yang mengatakan dalam bukunya bahwa kalau kalian bepergian ke satu negeri di sebuah daerah, bisa jadi kalian tidak akan menjumpai gedung bioskop atau pasar atau mall barangkali kalau bahasa sekarang. Tapi kalian pasti menemui tempat untuk berdoa. Entah itu musola masjid, entah itu gereja, entah itu kuil. Tapi tidak adalah satu kaum yang tidak menyediakan sarana untuk berdoa. Apa maknanya? Doa itu satu kebutuhan sebagai insan manusia yang lemah hina ini. Mengapa sebagai kebutuhan? Diakui atau tidak diakui, siapa sih orang yang tidak punya harapan? Siapa sih orang yang tidak punya cita-cita? Dan siapa sih orang yang tidak pernah takut? Sifat ini mesti ada dalam diri kita. Kalau tidak ada harapan, ya mesti ada takut. Atau keduanya, ada keinginan terbebas dari ketakutan tadi. Nah, inilah dilarikan kemana, dikembalikan kemana? Adalah sholat. Jelas, sholat sesuatu yang gamblang. Nah, sesuatu yang pasti. Tetapi kita anggap sesuatu itu tidak terang, gelap, dan tidak pasti. Maka sering kita abaikan. Baik, marilah kita sekarang kita kaji dari sisi apa sebenarnya sholat itu. Secara lughawi, sholat itu ya doa. Di dalamnya ada usaha untuk menghubungkan, menghampirkan, mengingat, dan menundukkan. Itulah sholat. Secara istilahi, menurut istilah fuqaha, ya, sholat itu diaplikasikan sebagai satu ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dan di dalamnya ada ucapan dan gerakan tertentu dengan mengikuti syarat rukun tertentu. Tetapi menurut pandangan sufi itu adalah orang yang berusaha untuk membersihkan dirinya dari noda-noda maksiat dan dosa. Membersihkan dirinya bukan hanya dari yang haram, tapi yang halal. Kalau tasawwafa ya tasawwufan. Nah, usaha dengan maksimal untuk meniti langkah karir untuk membersihkan hati dan pikiran dan perilakunya dari yang maksiat. Nah, itulah sufi ini orang yang meniti jalan tadi. Kalau jalannya itu nanti jalan yang dititi namanya tasawuf, usaha untuk membersihkan hati diri tadi. Nah, jalannya bisa thariqah. Ada yang diformalkan, ada yang tidak diformalkan. Yang diformalkan sebagai satu sistem ya kita kenal aja thariqah Naqsabandiyah, thariqah Satariyah, dan seterusnya itu. Nah, menurut pandangan sufi, konsep sholat menurut fuqaha tadi masih ada tambahan, yaitu dengan niat yang tulus, dengan ketetapan hati yang mendalam, pikiran, hati, emosi yang khusyuk, konsentrasi penuh, dan tawajuh dengan yang maha hak. Nah, itulah konsep sholat. Nah, biasanya sholat itu disandingkan
dan selalu diiringi dengan kata iqamah. Ya. Kemudian nanti bisa dibuka dalam surat Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanul ladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya hanya Allah lah yang menjadi penolongmu dan Rasulnya dan orang-orang beriman yang menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat, dan mereka semua pada menundukkan, pada seraya menundukkan atau seraya tunduk. Nah, iqamah dalam sholat itu diartikan menjaga syarat dan rukunnya, menjaga hati bersama yang hak, menyempurnakan dan melaksanakan dengan yakin. Itulah iqamah. Jadi iqamah tidak diartikan mendirikan sholat. Nah, tetapi mempunyai makna lebih jauh, lebih dalam, yaitu menyempurnakan dan melaksanakan sholat. Menyempurnakan dengan melaksanakan sholat, melibatkan seluruh jasad, rogo, roso, cipto, dan karso. Kalau bahasa orang Jawanya seperti itu. Jadi sepenuhnya memenuhi, di samping memenuhi syarat rukunnya, tapi khudu dan khusyuknya. Ada khudur, ada khudu, ada khusyuk. Itulah iqamah. Maka kemudian kalau dalam surat An-Nisa kemudian ada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu tidak diartikan bahwa laki-laki itu berdiri di hadapan istri ini atau perempuan, tidak demikian. Artinya yang memenuhi, menjalankan amanah yang sempurna atas kewajibannya kepada istri ini. Jadi itulah makna iqamah. Nah, jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah, kembali kepada tadi bahwa sholat itu suatu yang gamblang, jelas, ya. Suatu yang jelas, suatu yang gamblang, tapi sering belum mendapatkan perhatian yang ekstra dari kita, dan masih banyak yang sholat itu dengan asal-asalan, yang sholat itu hanya memenuhi, menggugurkan kewajiban. Padahal Rasulullah itu menjamin di sini ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rim'im muslimin taqduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusu'aha wa ruku'aha ila kanat kafaratan lima qablaha minadz-dzunubi malam yu'ti kabiratan wa dzalikat dahara kullahu. Ya, saya mendengar Rasulullah itu bersabda, ya, tidak ada seorang muslim yang menghadiri sholat wajib kemudian berusaha untuk memperbagus wudunya, ya, menjalankan sholat dengan khusyuk dan merendahkan rukuk, khudu, kecuali dirinya akan mendapatkan ampunan seluruh dosanya kecuali dosa besar, yaitu dosa 1 tahun yang lalu. Ini kan satu kepastian jaminan dari Allah. Kemudian nanti dibuka surat Al-Mu'minun tadi, qad aflahal mu'minun. Nah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh berbahagia, sungguh akan sukses mereka yang beriman. Tanda di antara orang yang beriman itu alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, yaitu khusyuk dalam sholat itu. Dijamin oleh Allah, jika sholat kita khusyuk, hidupnya sukses. Sukses dalam pengertian
yang jauh lebih komprehensif. Sukses kesehatan kita, sukses keluarga kita, sukses ekonomi kita, sukses usaha kita, sukses selamat dunia, sukses selamat akhirat. Ini jaminan Allah ketika kita memperbaiki sholat kita, memperbaiki wudhu nih, khusyuk dalam sholatnya, khudu dalam sholatnya. Di samping terhapuskan dosa nih, dijamin dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 tadi, kita akan dapatkan kehidupan yang sukses. Nah, begitu juga Allah itu kan juga hanya menerima sholat yang dilakukan dengan khusyuk. Ini nanti bisa dibuka dalam kitab Islamuna yang ditulis oleh Sayyid Sabiq. Ya. Jadi innama ataqabbalu sholata mimman tawaddu'a li uzu mati. Sungguh aku hanya menerima sholat hambaku yang ketika sholat itu khusyuk dan khudu. Ya. Jadi dengan demikian khusyuk dan khudu, sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan khudu, insya Allah itulah yang akan ngefek bagi hidup dan kehidupan kita. Tetapi kalau suatu masa dilakukan tidak sempurna, termasuk di dalamnya mengabaikan kekhusyukan, maka ya sudah barang tentu tidak akan banyak ngefek. Maka jangan heran kalau suatu misal kita sholat, tapi ekonomi kita masih berantakan. Keluarganya masih berantakan dan masih banyak segala yang berantakan itu. Nah ini jaminan Allah, bukan jaminan saya. Kalau yang jamin saya bisa jadi itu salah. Tapi kalau yang jamin Allah itu tidak akan pernah Allah itu salah. Gitu. Nah, jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah itu ketentuan yang harus kita perhatikan dalam sholat yaitu khusyuk. Tapi sayang, kathirum minan nasi yusolli wa qalilum minhum la yuqimus sholata. Ya, wa qalilum minhum yuqimus sholata. Ini kata Sayyidina Umar. Banyak orang yang sholat, nah, tetapi sedikit yang yuqimus sholah. Ya, kamin yusolli, kamin musolli, laisa lahu min sholatihi ila ta'ab. Banyak orang yang sholat, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya tadi. Ya karena ngabaikan kekhusyukannya ini. Hanya sekedar memenuhi kewajiban, menggugurkan kewajiban. Nah setelah inilah nanti, maka kita harus belajar sholat, bagaimana sholat kita memenuhi syarat rukun dan di dalamnya disertai dengan hati yang tulus, nah, hingga dan juga disertakan itu kekhusyukan kekhuduan kita. Nah pertanyaannya sekarang adalah karena amat sangat mepet sekali waktunya, maka tidak mungkin nanti akan tak sampaikan ini mendalam tentang terapi. Insya Allah kalau masih ada sesi berikutnya nanti kita bicara tentang kesehatan ini. Nah maka kemudianlah Allah pun juga mengingatkan fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi celaka orang yang sholat karena melupakan sholatnya. Nah mereka itulah orang yang suka riya dan tidak mau memberikan nafkah sebagian dari yang didapat kepada yang membutuhkan. Baik, sekarang langsung saja bagaimana khusyuk. Ada yang menarik sebenarnya untuk disampaikan di sini. Ada seorang sufi Jawa, maaf 1000 maaf. Nah, jangan lihat Jawanya namanya Ronggo Warsito. Saya baca bukunya Simoh. Profesor Simoh ini adalah seorang profesor yang menekuni di bidang sufi Jawa. Itulah mengutip. Ronggo Warsito itu memberikan petunjuk kepada kita agar khusyuk dalam sholat itu dengan simbol gending.
Ya, apa itu? Nang, ning, nong, jur. Nah, ya. Jadi ada nang, ning, nong, jur. Maka ketika kita sholat harus tenang. Kita harus menciptakan suasana sholat yang tenang. Jadi tidak gaduh. Yang termasuk dijaga harus tenang itu ya rogonya. Rasulullah kan pernah menjumpai seorang sahabat yang sedang sholat memainkan ini janggutnya. Kemudian Rasulullah nepuk punggungnya sahabat lain. Kalian lihat itu. Innama lau khasa'a jawarihu la khasa'a qalbu la khasa'a jawarihu. Innama lau khasa'a qalbuhu la khasa'a jawarihu. Jika sekiranya dirinya itu khusyuk hatinya, mesti khusyuk anggota tubuhnya. Nah, jadi yang khusyuk itu juga anggota tubuhnya. Kalau dalam bahasa Jawa itu tadi yang saya katakan rogone, nah, rosone hati itu rasa, ciptone pikiran, karso itu emosi, nafsune. Ketika kita kepingin khusyuk, pertama harus tadi nang, tenang, semuanya harus tenang. Nah, yang kedua ning. Ketika sholat hendaknya kita ning. Prosesnya diawali dari khudur. Kita merasa ada kehadiran Allah. Ya. Sehingga fokus arah kita hanya satu karena Allah hadir dalam sholat kita. Jasadnya terasa ada kehadiran Allah. Hatinya rasa tadi juga ada kehadiran Allah. Pikirannya tidak kesana kemari, ngoyoworo kesana kemari, tapi fokus kepada ada kehadiran Allah. Dan begitu juga karsanya. Jadi pertama, itu adalah khudur, ketika untuk menjaga biar ning. Yang kedua khudu. Kalau khudu itu hanya anggota tubuh sebenarnya, kalau kita membaca referensi bahasa kita. Tapi kalau khusyuk itu menyeluruh. Tapi dalam bahasa Jawa ini, khudu itu merendahkan diri bagaikan seperti sang abdi dalam sebuah kerajaan ketika menghadap sang raja. Kan munduk-munduk begitu. Ya. Itulah khudu. Jadi ketika kita sholat harus sadar bahwa mata kita bisa melihat pemberian Allah, limpahan rahmat Allah, telinga ini limpahan rahmat Allah. Kita berdiri di depan ini adalah limpahan rahmat Allah. Sehingga kemudian kita ada rasa takut. Ya, kemudian merendahkan betapa hinanya karena semuanya itu dari Allah. Lalu baru kemudian kalau kepingin ning itu khusyuk. Ya. Bahwa ketika kita sholat seakan-akan kita itu melihat Allah. Kalau enggak sadar bahwa diri kita ini sedang dilihat Allah. Nah, itulah namanya ning. Langsung baru tingkatan khusyuk sekarang. Khusyuk itu ada disebabkan karena khauf. Ini khusyuknya para zahid. Orang yang hidupnya menempuh jalan zuhud dan wirai. Nanti khusyuk karena pengagungan. Karena menyadari ada kehebatan, kedahsyatan Allah, kebesaran Allah. Itu khusyuknya para salik, para murid yang lagi sedang mengikuti petunjuk mursyid. Nah, khusyuk yang terakhir, yang paling tinggi ketika kita beribadah itu hanya semata-mata mahabbah. Mencintai kepada kekasih kita, yaitu Allah, yang hak itu. Ya. Nah, berikutnya tadi nang, ning, gamelan itu kan begitu. Nang, ning, nung, jur, nang, ning, nung, gung, ini gitu. Nah, sekarang nung. Artinya dalam sholat harus dumunung. Dunung, dumunung, nyambung bahwa kita ini sedang menunaikan bersolat. Hingga sampai ada kesadaran wusul, bertemu kepada Allah. Bukankah sering kita sholat, fisik kita ini sholat, lesan kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi pikiran hati justru teringat ke sana kemari. Nah, ini namanya ndak dumunung kita, bahwa kita lagi sedang sholat. Nah, ketika kepingin kita sholat khusyuk, harus belajar ketika sholat dumunung. Ketika kita Allahu Akbar, ya memang Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Lainnya harus dibuat kecil.
Semuanya kecil dan harus dibuat kecil. Istri dibuat kecil, suami dibuat kecil, anak dibuat kecil, ekonomi dibuat kecil, sehat, sakit dibuat kecil. Enggak ada yang besar, yang hanya besar hanya Allah. Itulah kiranya dumunung. Maka paham akan makna apa yang diucapkan oleh lidahnya ini. Baik, jur. Nah, salik atau musoli yang sedang sholat ini tahap merasa dirinya sudah hancur. Ya, ketika sudah serangkaian ada khudur, ada khudu, ada khusyuk, kemudian ya, nung tadi, dumunung tadi, ternyata semua ini hanya titipan Allah. Sudah tidak ada menonjol, mengklaim dirinya itu ada. Dirinya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Logikanya kayak seperti setetes air embun yang jatuh ke lautan, ke air laut. Jadi air embun itu sama sekali tidak terlihat. Ya. Jur fana di sini kayak seperti ya, cahaya lampu lilin di siang hari jam 12, kemudian kita bawa di halaman rumah. Nyaris cahaya itu tidak terlihat, yang terlihat adalah cahaya matahari. Kita dengan Allah juga begitu. Ya, ketika kita sholat sudah ngelebur, tidak ada kekuatan kita. Ini semua. Maka di sini tidak ada kesombongan, tidak ada ujub. Ya. Yang ada satu yang maha, bahwa dirinya ini hanya titipan Allah. Semua titipan Allah. Ini yang antarkan kita bisa khusyuk. Maka tadi ajur, nanti kalau sudah demikian gong, yang diagungkan hanya Allah, tidak mengagungkan selain Allah. Hari-hari apa yang dilakukan hanya karena Allah, untuk Allah, dan kepunyaan Allah. Dia berangkat ke kantor karena Allah, untuk Allah, kepunyaan Allah. Berangkat berdagang ke pasar karena Allah, untuk Allah, kepunyaan Allah. Dokter lagi sedang ke rumah sakit, perawat lagi sedang bersakit karena Allah, untuk Allah, dan kepunyaan Allah. Inilah yang kemudian dimaknai khusyuk dalam sholatnya, pasti khusyuk di luar sholatnya. Kalau sudah demikian, subhanallah, Allahu Akbar, insya Allah keajaiban akan kita dapat dalam segala hal. Dan nanti ada, insya Allah berikutnya, kita akan bisa mengendalikan energi negatif dari luar. Ya, termasuk corona yang ada ini, bagi orang lain jadi penyakit, tapi bagi orang yang sholatnya khusyuk itu jadi obat. Karena dalam tubuh kita butuh mikroba, yang baru imunitas kita terangsa kalau ada virus, bakteri masuk dalam tubuh kita, kemudian dijinakkan oleh perangkat sistem imun, sistem sel, termasuk antibodi imunoglobulin A, MG, itulah yang bertanggung jawab pertama kalau ada virus bakteri masuk dalam tubuh kita. Orang yang sholatnya khusyuk, insya Allah sistem imunnya akan jauh lebih baik. Maka yang lain akan terkena infeksi dirinya insya Allah. Goodbye wassalam, tidak akan terkena. Sayang, waktunya tinggal hanya 7 menit. Sebenarnya masih banyak, ini tadi tak padatkan. Ya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan lain lagi. Belum tak lihat dari berbagai sisi. Saya kira itu dulu karena sudah mau masuk waktu berbuka. Kasihan sekali. Nah, saya kira demikian. Mohon maaf kalau belum sempat untuk memberikan peluang untuk tanya jawab. Jadi catat saja, mudah-mudahan masih ada umur, ada qadarullah untuk bisa bergabung di sekitar tanggal berapa sih Ustaz? Selasa depan Ustaz. Ya, Selasa depan, mudah-mudahan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Selamat berbuka puasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah, ngantarkan kita yang mutakin, dan belajarlah sholat yang khusyuk, sholat yang khusyuk, sholat yang khusyuk, sampai ngantarkan balas keburukan dengan kebaikan. Saya kira itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya saya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan Anda kepada channel Basnas Jatim TV.